Saya Diga Sembiring sebagai manajer. Saya Dian Jasa Sabira sebagai pegawai. Saya Triwani Simatupang sebagai pembeli dan juga tim. Saya Nanda Sintika sebagai pegawai kedua. Saya Dimas Ijak sebagai kasir. Selamat menyaksikan. Edisa Manajer berdiri di depan pintu masuk, koordinasi segala aktivitas di dalam toko. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas namun adil, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk pelanggannya. Di bagian penjualan terdapat Jihan dan Diva, dua sales laptop yang seharusnya energik bersiap-siap untuk menyapa para pelanggan. Namun, Diva dikenal sebagai sales yang malas, lebih memilih bersantai di belakang meja daripada melayani pelanggan. Jihan selalu berusaha melayani pelanggan dengan baik, merasa kecewa dengan sikap Diva tersebut. Hari itu, Triwani, seorang pembeli yang sedang mencari laptop baru, memasuki stok. Pagi Kak, selamat datang di toko kami. Silakan lihat dulu. Ia sedikit terlihat bingung mengingat banyak sekali pilihan yang tersedia di toko tersebut. Saya mau mencari laptop saya grafis. Jadi saya membutuhkan laptop yang pribadi yang cukup banyak dan bisa melirik luas. Diva yang duduk di belakang meja hanya melirik tanpa berusaha membantu. Triwani menjelaskan ia membutuhkan laptop untuk keperluan kuliah dan selesai Laptop dasar ini harganya paling berapa? Tapi rekomendasi dari kawan saya katanya Lenovo lebih bagus, Pak. Boleh nggak saya lihat, Pak? Lenovo ini harganya 3 Jihan berusaha menenangkan diri karena dia belum terlalu menguasai produk Lenovo. Sebisa mungkin ia menjelaskan beberapa keunggulan dan kekurangan tersebut. Tapi dalam hatinya ia merasa terbebani karena Diva tidak memberikan masukan dan arahan kepada Jihan. 4 juta. Jadi satu orang, Pak. Nah, kamu berapa? Saya mau 3.800.000, Kak. Boleh nggak, Kak? Nggak bisa lah, Pak. Kalau mau, Kak, 39 aja ambil. 9. Iya, Kak. Setelah berdiskusi, Triwani akhirnya menemukan laptop yang cocok. Enak, Kak, ini aja, Pak. Biar ke 900 ya, Kak. Ayo, Kak, kita kasih. Jihan merasa lega, tetapi Diva yang mengangkat bahu tidak menunjukkan minat. Mereka lalu membawa laptop tersebut ke meja kasir di mana Renita sudah menunggu. Renita dengan cepat memindai barcode dan menghitung total harga. Namun saat Triwani ingin membayar, Renita secara diam-diam mengurangi jumlah yang dicatat di meja kasir, mengambil selisih untuk dirinya sendiri. Totalnya 3 juta. Terima kasih. Setelah transaksi selesai, Edi mendekati Triwani. Terima kasih Kak atas belanja di toko kami. Kalau ada butuh bantuan silakan langsung aja ke toko kami ya. Untuk pelayanan pegawai Bapak yang itu bisa dipertahankan ya, Pak? Karena pelayanannya terlalu bagus. Oh gitu ya Kak. Baik Kak, saya akan pertahankan pelayanan seperti ini. Edi mulai merasakan ada yang tidak beres ketika melihat Diva tidak bersemangat dan Renita yang tampak mulai gelisah. Beberapa hari kemudian, Edi memutuskan untuk melakukan audit keuangan toko. Ia menemukan beberapa kejanggalan dalam laporan yang disusun oleh Renita, dan ketika ia memanggil Ellen untuk menanyakan hal tersebut, Renita tampak panik dan berusaha mencari alasan. Elinita, kamu bisa datang sebentar ke ruangan saya? Begini, saya sudah melihat pembukuan keuangan perusahaan kita, tapi tidak sesuai dengan rekening yang masuk ke dalam rekening kantor kita. Ini gimana kok bisa jadi seperti ini? Maaf, Pak. Mungkin ada kesalahan dalam saya mencatat. Edi tidak mudah percaya begitu saja. Kemudian ia memanggil Jihan dan Diva untuk meminta keterangan. Iya, ini Pak, bisa datang sebentar ke ruangan saya. Jadi begini, saya sudah melihat pembukuan keuangan toko kita, tapi tidak sesuai dengan rekening yang masuk. Bisa kamu jelaskan apakah berapa unit aja yang sudah terjual pada bulan ini? Ini telah terjual 20 unit, Pak.
dengan total semuanya 250 juta Pak. Oh gitu ya, tapi tidak sesuai dengan di pembukuan ini. Kalau kamu Diva gimana? Jihan yang merasa tertekan dengan sifat Diva akhirnya mengungkapkan apa yang ada di dalam isi hati. Maaf Pak, sebelumnya saya merasa sangat dibodohi dengan Diva Pak, karena dia enak-enak saja duduk-duduk, sedangkan saya melayani pelanggan Pak. Diva yang mendengar pertanyaan Jihan merasa terpojok. Aku tuh cuma butuh istirahat, tahu nggak? Apa yang salah sama itu? Kamu tuh iri ya sama aku? Mana ada aku iri sama kamu? Kamu tuh enak-enakan duduk-duduk, sedangkan aku melayani pelanggan. Aku hanya mengetahui tentang laptop Acer, bukan laptop Lenovo. Dan laptop Lenovo itu adalah tugasmu, sedangkan aku melayaninya. Makanya kamu tuh belajar biar bisa semuanya. Edi yang sudah cukup mendengar memutuskan untuk mengambil tindakan. Kamu Diva, saya juga sering lihat kamu pada saat jam kerja kamu hanya main handphone saja. Kalau kamu terus seperti itu, saya bisa pecat kamu dari toko ini. Kalau kamu mau tetap bekerja di sini, kamu harus ubah sikap kamu itu. Sekarang kamu Ellen, gimana ini? Ya udah, nanti lagi kita lanjut. Untuk rapat ini saya tutup, silakan kembali kerja. Konflik di dalam tim mulai terungkap dan semua orang merasa tegang. Namun Jihan merasa lega karena kebenaran akhirnya mulai terungkap. Tapi ia juga khawatir tentang masa depan timnya, Diva dan Elenita. Hari itu adalah menjadi titik balik bagi toko elektronik tersebut. Edi akan bertekad untuk memperbaiki situasi dan membangun kembali kepercayaan antara para rekan kerja. Besoknya, Edi langsung memanggil para karyawannya lagi dan untuk memutuskan rapat berikutnya. Dan untuk memutuskan solusi yang akan diberikan kepada rekan-rekan kerjanya. Iya Diva, Ellen, datang ke ruang saya. Ella, terima kasih sudah datang ke sini. Dari sini saya ingin menanyakan pada kalian tentang masalah yang ada pada toko kita ini. Sekarang saya harap kalian bisa berbicara jujur. Jihan yang merasa tertekan dengan situasi sebelumnya mengambil kesempatan untuk berbicara pertama. Baiklah Pak, di sini saya merasa sangat kecewa karena Diva tidak melayani pelanggan dengan baik. Padahal beliau cukup menguasai beberapa produk kita. Setiap ada pelanggan yang datang, jangankan untuk menyambut Diva, terkadang menjauh dan pergi ke belakang seolah-olah semuanya adalah tanggung jawab saya. Saya di sini ingin kita semua bisa bekerja sama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan sebagaimana tugas kita masing-masing sesuai dengan apa yang kita kuasai Pak. Diva yang awalnya merasa terpojok akhirnya mulai mengakui kesalahannya. Saya minta maaf Pak, sebelumnya saya juga nggak mau kayak gini. Cuma saya lagi ada masalah sama pacar saya frustasi banget Pak. Saya mau berubah tapi saya nggak tahu harus gimana. Jadi Diva, kalau masalah pribadi kamu jangan membawa-bawa ke toko kita ini. Ini kita tim, jadi nggak boleh kamu bawa masalah pribadi kamu sehingga menghambat kinerja pada toko kita ini. Ya udah, untuk ini saya maafin kamu. Tapi untuk seterusnya kamu harus ubah sifat kamu itu ya. Sekarang kamu Ellen, mending kamu jujur tentang keuangan kita ini. Kenapa bisa jadi seperti ini? Semuanya saya minta maaf karena orang tua saya baru saja masuk rumah sakit, di mana saya harus menebus obat dengan nominal yang tidak sedikit. Maka dengan berat hati saya melakukan pencatatan keuangan agar dapat masuk ke rekening saya sendiri. Saya sudah melakukan banyak cara dengan mengorbankan semua gaji saya, namun hal tersebut tidak membantu. Begini, kalau kamu ada masalah, nggak gini caranya. Kalau kamu butuh uang, kamu bisa lapor ke kawan-kawan atau saya. Tapi jangan kamu langsung gelapkan uang toko kita begini. Jadi kita pada toko kita jadi terhambat. Nah, kalau gitu saya maafin kamu. Tapi kamu harus tetap ganti rugi yang apa yang kamu lakukan ini. Saya akan potong gaji kamu setiap kamu per bulan gajian. Ya udah, untuk ini saya tutup rapat ini. Saya harap kedepannya kita bisa bekerja lebih baik lagi dan jujur ya. Beberapa hari kemudian, Edi mengundang seorang pelatih profesional untuk memberikan pelatihan pelayanan pelanggan dan pengetahuan produk. Pagi Pak, saya Dewan sebagai tim pelayanan profesional. Oh iya, langsung aja sini. Nah ini semua, ini adalah salah satu yang pelatih kalian nanti pelayanan profesional agar kalian tahu bagaimana cara melayani yang baik pada pembeli. Silahkan kalian belajar ya.
Selama sesi pelatihan, Jihan, Diva, dan Elenita berlatih bersama, berbagi tips and trik menarik perhatian pelanggan, dan juga ada sharing session mengenai masalah pribadi yang mana akan dibantu oleh pelatih profesional tadi. Setelah pelatihan tersebut, Diva, Ellen, dan Jihan mulai merasa lebih percaya diri, semangat, dan melayani pelanggan dengan baik. Sehingga mulai terciptalah suasana toko yang mulai produktif dengan kerjasama tim yang terus membaik akibat peranan manajer yang cukup profesional dalam memecahkan masalah karyawan yang sedang bekerja. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah memerankan adegannya dengan baik, dengan alur cerita yang baik, dan diberikan solusi-solusi dan mengatasi solusinya dengan menghadirkan apa tadi? Pelatih ya? Pelatih profesional. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, berikan applause pada mereka.